Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Statistik Pendidikan. Kali ini di pertemuan ke-14 ini kita akan berbicara tentang analisis korelasi dengan saya Wahyuni. Analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang derajat hubungan antara variabel. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan tersebut, terutama untuk data kuantitatif, dinamakan sebagai koefisien korelasi. Jadi kalau minggu lalu kita sudah melihat regresi untuk melihat pengaruh ada atau tidak. Nah, sedangkan di sini korelasi bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan antara satu variabel. Misalnya ada satu variabel X dengan variabel Y. Nah, apakah mereka berhubungan? Dan jika mereka berhubungan, berapa besar hubungan mereka? Nah, di sini kita menggunakan analisis korelasi. Jadi analisis korelasi dipelajari untuk mengetahui seberapa besar keeratan hubungan antara si variabel X dan variabel Y. Seberapa besar kekuatan X yang bisa menerangkan Y, atau seberapa besar si X mempengaruhi si Y. Nah, berikutnya koefisien korelasi dari populasi dilambangkan dengan rho, dan koefisien korelasi dari sampel dilambangkan dengan R. Ini rho, ya, dibaca rho, sedangkan ini R. Nah, jadi beda dari korelasi dan dari sampel. Nah, jadi kalau dari R kita lihat rumusnya adalah R sama dengan sigma XI dikali YI, di mana I berjalan dari 1 ke N, dikurang dengan sigma XI, di mana I berjalan dari 1 sampai ke N, dikali dengan sigma YI, di mana I berjalan dari 1 hingga ke N, dibagi akar sigma XI dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 hingga ke N, dikurang dengan sigma XI, di mana I berjalan dari 1 ke N, dikuadratkan, dibagi dengan N, kali dengan sigma YI kuadrat, di mana I berjalan dari 1 hingga N, dikurang dengan sigma YI, di mana I berjalan dari 1 ke N kuadrat dibagi 2. Jadi ini perbedaannya di sini adalah jumlah dari X yang dikuadratkan, sedangkan ini adalah jumlah X dikuadratkan. Nah, ya demikian juga pada yang ada di sini. Di sini adalah jumlah sigma atau jumlah Y kuadrat, sedangkan ini jumlah dari si Y dikuadratkan. Nah, jadi di sini bagian ini, dua item ini jangan sampai terbalik ya. Karena biasanya kesalahan sering terjadi di sini, di dua lokasi ini. Nah, kita lihat sekarang sifat statistik koefisien korelasi. Yang pertama, nilainya terbatas antara R lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan R kurang dari atau sama dengan 1. Nah, jika di sini R-nya itu sama dengan 0, maka kita dapat menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel si Y. Nah, tetapi jika R-nya itu mendekati 1, artinya hubungan linear yang positif antara si Y dan si X dan si Y semakin erat. Nah, sedangkan jika R itu mendekati negatif 1, berarti hubungan linear yang negatif antara si X dan si Y semakin erat. Nah, jadi hubungan itu ada hubungan positif dan ada hubungan yang negatif ya.
Nah, untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kriteria hubungan antara dua variabel, maka dibuat kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini, jika si R-nya itu sama dengan 0, maka tidak ada korelasi antara kedua variabel. Yang kedua, jika R-nya itu lebih dari 0 dan R kurang dari atau sama dengan 0,25, maka korelasinya sangat lemah. Nah, yang ketiga, jika R lebih dari 0,25 dan R kurang dari atau sama dengan 0,5, maka korelasinya cukup. Untuk R-nya itu lebih dari 0,5 dan R kurang dari atau sama dengan 0,75, maka korelasinya dikatakan dengan korelasi yang kuat. Nah, sedangkan jika R-nya itu lebih dari 0,75 dan kurang dari atau sama dengan 0,99, maka korelasi sangat kuat. Nah, jika R-nya itu sama dengan 1, maka dikatakan sebagai korelasi yang sempurna. Dia jadi memiliki hubungan yang sempurna. Nah, jadi koefisien korelasi R tidak mempunyai satuan. Jadi nggak ada satuannya, nggak ada satuan set. Yang mana itu yang dikatakan satuan? Misalnya sentimeter, kilogram untuk satuan massa, Newton untuk satuan berat, kemudian sekon untuk satuan waktu. Nah, tetapi di R tidak memiliki satuan, gitu, tidak satuan ya. Nah, tapi ingat, yang harus diingat catatannya bahwa nilai R hanya pada rentang ini. Jadi dia hanya berkisar di 1 ke negatif 1. Jadi hanya persekitaran antara ini, 1 dan negatif 1. Nah, kalau lebih dari 1 berarti itu ada terjadi kesalahan dalam perhitungan. Nah, jika kurang dari negatif 1, juga bisa negatif 2 atau negatif 1,5, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Jadi mohon dicek ulang. Nah, dan hubungannya hanya ada 2, hubungan yang positif atau hubungan yang negatif ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh berikut ini. Jadi nggak kepikiran gimana sih ngitung korelasi sama kayak regresi tadi katanya. Jadi yang sama tuh gimana, bagaimana? Nah, kita lihat contoh berikut ini. Jadi di sini saya masih menggunakan soal atau contoh yang sama seperti di video yang lalu. Kita akan lihat nilai korelasinya berapa. Jadi tabel di bawah ini menyajikan skor kepercayaan diri dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik pendidikan dari 20 mahasiswa secara acak pada suatu prodi di YIN Langsa. Nah, ini nilainya, nilai kepercayaan diri dan nilai hasil belajar. Nah, pertanyaannya, tentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Berarti sini yang ditanya adalah nilai R dan nilai R kuadrat. Yang diminta adalah interpretasikan hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Jadi sini kalau ditanya interpretasi berarti diminta untuk menjelaskan hasil dari nilai yang sudah kita cari di poin pertama ya. Oke, kita jawab ya, kita selesaikan yang
soal yang tadi, contoh kita di sini kita buat penyelesaian yang diketahui adalah skor kepercayaan diri dan hasil belajar matematik secara acak dari salah satu prodi. Yang ditanya adalah koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Yang kemudian yang ditanyakan lagi adalah interpretasi hasil. Nah, jadi setiap menyelesaikan suatu masalah, kita harus memulai dari apa yang diketahui yang ada pada masalah tersebut. Jadi masalah tersebut harus dianalisis untuk sebelum kita menyelesaikannya terlebih dahulu. Jadi jangan ada masalah kita langsung menjawab, tetapi harus dianalisis dulu. Dicari tahu dulu apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanya. Nah, jadi sehingga kita punya pola pikir yang teratur untuk menyelesaikan masalah, sehingga masalah tersebut lebih mudah untuk diselesaikan. Iya. Nah, kita lanjut untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita akan cari dulu nilai R dengan rumus yang tadi ya. R sama dengan, ini dia rumusnya. Kalau dibacakan rumusnya panjang ya rumusnya, jadi nggak usah dibacakan, dilihat aja. Nah, jadi setiap N di sini, ini N yang ada di sini, kita akan gantikan dengan 20. Kenapa 20? Karena banyak data kita ada sebanyak 20 data. Nah, ini dia ya, datanya ada 20, karena tadi 20 orang mahasiswa, maka semua nilai N itu akan digantikan dengan 20. Jadi 20 ya semuanya. Ini juga N, ini 20 diganti 20. Ini juga, yang ini juga. Nah, kemudian untuk skor kepercayaan diri kita simbolkan dengan X. Sedangkan untuk hasil belajar kita beri simbol itu YI. Nah, kemudian X dikali YI, ini nilainya. Dan ini sigma XI kali YI. Ini X, ini nilai X yang ada di sini. Kita kuadratkan. Nah, inilah dia. Jadi 80. Jika dikuadratkan itu hasilnya 6.400, 70 dikuadratkan itu 4.900. Nah, begitu juga dengan 57 dikuadratkan dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk nilai ini Y kuadrat. Nah, ini dia nilai 85 dikuadratkan dapatnya 7.225. 75 dikuadratkan dapatnya 5.625. 65 dikuadratkan dapatnya 4.225. Nah, ini jumlah adalah sama dengan disimbolkan dengan sigma. Jadi ini sigma dari I sama dengan 1 sampai ke 20 berarti. Kenapa 20? Karena jumlahnya ada 20. Maka ini jumlahnya dari 1 sampai 20. Ini sigma XI, ini sigma YI, ini adalah sigma XI kali YI, ini sigma XI kuadrat, ini sigma YI kuadrat. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, nah, kita lihat sekarang kita sudah mencari tadi nilai jumlah dari XI, YI, X kali Y, kemudian XI dikuadratkan dan YI kuadrat, maka ini hasilnya ya sigma yang tadi jumlah tadi. Kemudian ini rumus yang tadi sudah kita gantikan semua dengan N-nya sudah diganti dengan 20. Nah, sekarang kita substitusikan nilai XI kali YI, ini dia nilainya 90.397. Sigma XI, ini dia nilainya. Ini ya 1268. Sigma YI nilainya ini dia. Kemudian dibagi dengan 20.
Nah, berikutnya untuk jumlah si X kuadrat. Nah, ini dia nilainya di sini. Nah, ini X ya, beda ya, ini X yang dikuadratkan, nih dia nilainya. Jadi, nilai X yang ada di sini nih yang ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian nilai sigma Y kuadrat ini dia, sedangkan sigma Y dikuadratkan nilainya ini. Nah, jadi ini tetap 1268 dikali 1380, hasilnya adalah 87.429. Sedangkan untuk 1268 kuadrat hasilnya adalah ini dia 1.607.824. Sedangkan untuk 1380 dikuadratkan ini hasilnya 1.904.400. Nah, jadi bagi 20 ya. Nah, kita lanjutkan nilai R tadi ya, udah kita cari. Ini ya yang tadi yang udah kita cari. Kemudian ini nilai ini tadi yang ini kita bagi 20, hasilnya ini dia 87.429. Ini dibagi 20, hasilnya ini dia. Sedangkan yang ini dibagi 20, hasilnya adalah 95.220. Kemudian 90.397 dikurang dengan 87.429, yang ini hasilnya yang kita tuliskan di sini 2.905. Hasil yang ini kita letakkan di sini. Pengurangan yang ini kita letakkan di sini. Oke. Yang ini tetap ya di atas ya, belum berubah. Kemudian dikali terlebih dahulu. Dapatlah segini hasilnya. Setelah dikali, kita cari akarnya terlebih dahulu. Dapatlah 3.470,179 ya, ini dia. Baru kita bagi, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,837. Maka nilai R-nya adalah 0,837. Ini sebenarnya masih ada beberapa angka di belakang, tapi saya hanya menggunakan 3 angka di belakang koma saja. Nah, sekarang kita udah dapat hasil yang tadi, kita lanjutkan. Maka kita cari nilai D-nya, karena R sudah ketemu ya nilai D, berarti R-nya dikuadratkan, maka didapatlah 0,837 dikuadrat, maka hasilnya adalah 0,7000791. Maka dari pertanyaan yang B tadi adalah interpretasinya, maka kita cari ya, interpretasinya adalah dari poin A didapatkan hasil nilai R adalah 0,837, sehingga hubungan antara variabel kepercayaan diri dan hasil belajar statistik termasuk dengan hubungan yang sangat kuat ya, berdasarkan pada slide yang sebelumnya. Tadi ada beberapa item pembagian tentang hubungan nilai R, maka kita dapatkan bahwa nilai R di sini adalah hubungannya sangat kuat. Nah, selanjutnya dari poin A juga didapatkan hasil si D tadi, sehingga nilai 100 dikali D yang berarti besarnya perubahan statistik
hasil belajar statistik adalah 70,0791% dipengaruhi oleh perubahan sikap kepercayaan diri. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 70,0791% adalah sama dengan 29,92092% ditentukan oleh faktor yang lainnya. Bisa saja di sini faktornya adalah lingkungan, kemudian bisa faktor motivasi, kemudian bisa motivasi pada diri sendiri dan pada orang lain. Nah, ini tugasnya yang nanti dapat dikirimkan ke email saya. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan dengan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.